Seperti apa sih arah IHSG di Q2 2022 dan sentimen apa saja yang dapat mempengaruhi pergerakan IHSG? Oke, buat IHSG sendiri kita melihat masih ada potensial upside ya buat IHSG. Walaupun secara year to date itu performance-nya udah naik cukup besar. Hitung-hitungan kita year to date itu IHSG udah tumbuh 7,2%. Walaupun ada disruption di supply dan ada juga krisis di geopolitical, IHSG masih tumbuh cukup kuat. Pertumbuhan IHSG yang cukup kuat ini mengindikasikan bahwa permintaan domestik yang sangat bagus dan juga ada outperformance dari saham-saham komoditas seperti batu bara, metal mining dan juga plantation. Kondisi yang cukup kuat ini menyebabkan trade balance kita cukup meningkat cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat dari trade balance itu meningkat menjadi 3,8 miliar US dollar di bulan Februari dari bulan sebelumnya sebesar 930 juta. Dan juga kita lihat saat ini cadangan devisa kita cukup tinggi di angka 141,4 miliar US dollar di bulan Februari. Ini menyebabkan rupiah pergerakannya cukup stabil di sekitar angka 14.350. Selain itu juga kita lihat indikasi lain dari kekuatan ekonomi kita adalah dari Indonesia Credit Default Swap, yang mana kita lihat angka Indonesia Credit Default Swap itu turun cukup tajam, jadi turun ke 139 poin dari sebelumnya di awal Maret di 202,53 basis poin. Hal-hal yang ini yang kita lihat menyebabkan rupiah dan juga seharusnya IHSG akan tetap stabil. Bahkan kita lihat IHSG ada kemungkinan bisa bisa melanjutkan rally di kuartal kedua 2022 ini. Begitu Ibu Safira. Baik Pak Andre, artinya asing ini masih melirik pasar domestik begitu ya, seperti tadi Anda jelaskan? Iya, karena juga kalau kita lihat secara relatif ya pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara tetangga kita lebih resilient dan juga lebih kuat. Dan saat ini kita lihat adanya peralihan dana terutama dari Cina dan juga mungkin dari Eropa Timur apa dari Rusia ke Indonesia. Penyebabnya karena perlambatan ekonomi. Contohnya di Cina di tahun ini kira-kira ekonomi akan hanya tumbuh sekitar 5,5%. Kita tahu kan Cina biasanya pertumbuhan ekonomi cukup bagus. Dibandingkan tahun lalu Cina masih bisa tumbuh di 8,1%. Hal yang ini kita lihat menyebabkan atau men-trigger adanya capital outflow dari negara-negara Cina atau Eropa Timur ke negara-negara berkembang terutama di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Ini sebabnya kita lihat kenapa arus modal masuk ke IHSG cukup kuat. Hitungan saya di kuartal pertama 2022 itu arus modal ke IHSG itu sebesar 29,5 triliun, sudah hampir di 30 triliun. Ini kita lihat hampir hampir 3 kali malah dari rata-rata arus IHSG di per kuartal di tahun 2021. Ya baik Pak Andre. Pak Andre, kita kan sudah memasuki bulan puasa begitu ya, bulan Ramadan. Ini kalau misalkan secara kecenderungan begitu pada saat bulan puasa di tahun ini seperti apa sih? Seperti volumenya dan nilai transaksi dibandingkan hari-hari biasa? Biasa kalau volume transaksi di bulan puasa tuh mirip dengan transaksi yang lain, cuma mungkin di minggu-minggu mendekati Lebaran itu yaitu minggu ketiga atau minggu keempat dan minggu pertama setelah Lebaran biasanya agak sepi karena banyak pelaku pasar yang cuti karena merayakan Lebaran. Tapi setelah itu akan balik lagi ke normal. Ya ada mungkin akan agak sepi tapi tidak akan signifikan menurut saya karena pasar kita saat ini sangat dinamis dan kalau kita lihat juga dari trading harian tumbuh cukup tinggi ya, yang dulu biasanya trading harian sekitar bisa tumbuh 2-3 kali dari rata-ratanya. Begitu. Baik Pak Andre, ini kalau misalkan harga komoditas sendiri apakah masih akan menjadi penggerak pasar di Q2 2022 ini Pak Andre? Kalau buat komoditas sendiri saya bagi-bagi ya. Mungkin kalau saham komoditas yang related ke metal mining, contohnya nikel, tins,
itu saya lihat masih tetap bisa menjadi penggerak pasar karena kalau kita lihat juga harga komoditas nikel dan juga harga komoditas dari timah itu sendiri juga masih kuat dan demand akan komoditas nikel itu saya lihat akan sangat kuat baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dan juga dalam jangka pendek juga ada gangguan supply juga buat nikel ini menyebabkan harga komoditas nikel kelihatannya akan tetap kuat dan ini akan menunjang saham-saham perusahaan nikel di Indonesia seperti Inco dan juga Antam.